Ada beberapa hal yang harus dirawat pada saat kita bertanding atau berkompetisi, sehingga lawan kita itu tidak dianggap sesuatu musuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, tentunya saya berharap mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun dan kapanpun ya, dimanapun berada dan kapanpun situasinya. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Baik para pemirsa sekalian, kita ketemu lagi di salah satu channel YouTube kita ini, yaitu Mr. Koronis. Komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, kerap kali saya sampaikan setiap acara ini bahwa tentunya konten ini selalu terkait dengan persoalan-persoalan komunikasi ya, pernik-pernik komunikasi, macam-macam komunikasi ya, atau serba-serbi komunikasi. Oleh karena itu, karena komunikasi adalah sesuatu pembahasan yang tidak ada habisnya, dan tentunya di seluruh penjuru dunia, di seantero dunia selalu saja, dan ada-ada saja, pasti bercerita tentang komunikasi. Oleh karena itu, tentunya komunikasi adalah sesuatu yang menarik. Bukan saja bagi orang-orang yang punya jurusan komunikasi, tetapi semua orang berkepentingan di dalam hal berkomunikasi. Baik para pemirsa sekalian, pada hari ini, pada kesempatan ini tentunya saya akan mengangkat satu judul terkait lagi dengan persoalan komunikasi, yaitu komunikasi kompetisi atau komunikasi tanding ya, karena kompetisi adalah bertanding ya, komunikasi kompetisi. Baik para pemirsa sekalian, apa yang perlu dicermati tentunya terkait dengan fenomena kompetisi dari aspek komunikasi. Bagaimana itu bertanding dari aspek komunikasi, ya? Tentu pada saat kita berkompetisi atau kita bertanding, ya, tentu ada beberapa hal yang harus dipelihara. Ada beberapa hal yang harus dirawat pada saat kita bertanding atau berkompetisi, sehingga lawan kita itu tidak dianggap sesuatu musuh. Ya. Sehingga kalau lawan kita tidak dianggap sebagai musuh, maka saya yakin pasti kompetisinya akan menjadi kompetisi yang sehat dan bugar. Ya. Oleh karena itu, itulah yang kita harapkan. Jadi ketika setelah berlawanan, setelah bertanding, rupanya adem-adem saja, rupanya damai-damai saja, karena dia pelihara 5 hal sebagai berikut, yang biasa saya singkat dengan logis. Ya, logis itu atau logis itu terdiri dari 5 buah kata. Yang pertama 5 huruf maksud saya. Yang pertama adalah L, yang kedua adalah O, yang ketiga adalah G, yang keempat adalah I, yang kelima adalah S. Berarti logis. Apa itu logis? Logis itu biasanya kita hubungkan ke persoalan logika. Artinya masuk di memori. Ya, mudah diterima, bisa diterima dengan akal sehat. Itulah yang biasa disebut dengan logis. Tapi pada kesempatan ini, tentu saja saya tidak bicara sekedar logis saja, masuk di memori saja, masuk di akal sehat saja. Tetapi saya coba mau mengurai tentang apa sesungguhnya logis. Yang 5 itu yang saya maksudkan perlu dirawat, khususnya pada saat kita bertanding atau berkompetisi di dunia mana saja. Yang pertama, L-nya itu adalah loyalitas. Pada setiap kompetisi kita harus junjung tinggi namanya loyalitas. Apa itu loyalitas? Loyalitas itu artinya kepatuhan. Loyalitas itu bisa berarti kesetiaan. Loyalitas itu bisa berarti kebersamaan itu dibangun dengan baik. Sehingga pada saat dia bertanding juga jalan, tetapi kesetiaannya, kepatuhannya juga jalan. Sehingga tidak ada gap antara
bertandingnya dengan loyalitasnya, karena dibangun dengan sebuah loyalitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus pelihara di dalam bertanding itu, yang kedua adalah O. Apa itu O? Yaitu originalitas. Ya, originalitas. Dia berasal dari kata ori. Ori itu berarti asli. Ya. Di sini keaslian itu artinya kemampuan lawan, kemampuan kita bertanding dengan menyampaikan ada apanya. Kesediaan kita menyampaikan dengan apa adanya, ya. Mohon maaf, apa adanya, bukan ada apanya. Kapan kita bertanding dan tetap mengedepankan apa adanya, maka itulah yang disebut dengan prinsip originalitas atau ori, keaslian. Ya, tentu saja kalau kita menyampaikan sesuatu dengan apa adanya, berarti yang kita sampaikan itu pasti adalah sesuatu kebenaran yang perlu kita cermati bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga, J. Apa itu J? J itu adalah genialitas. Ya, apa itu genialitas? Ya, biasanya kita katakan kalau ada orang yang pintar dikatakan bahwa dia jenius. Berarti genialitas. Dia berhubungan dengan persoalan kecerdasan berpikir. Ya. Oleh karena itu, ketika dia bertanding, dia tentunya mengedepankan cara berpikir yang baik. Dia mengedepankan argumen, tidak mengedepankan sentimen. Beda itu. Kapan dia kedepankan dengan argumen, maka pasti yang berfungsi adalah genialitasnya, kecerdasan berpikirnya. Biasanya, kalau orang cerdas cara berpikirnya, maka biasanya akan timbul yang namanya kemurahan hati. Oleh karena itu, walaupun dia susah payah di dalam bertanding, tetapi kemurahan hati itu tetap ada. Inilah yang disebut dengan prinsip genialitas. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, huruf I. Apa itu I? I-nya itu adalah integritas. Kenapa integritas perlu dirawat pada saat kita bertanding? Ya, karena integritas itu syarat dengan nilai-nilai mutu. Ya, di sana adalah kualitas yang baik, di sana adalah ada etikat yang baik, di sana ada sifat, ada sikap yang baik, sehingga muncullah satu kewibawaan. Sehingga pada saat dia bertanding, kadangkala dia dikala. Ya, dalam bertanding itu hanya dua. Kalau bukan menang, pasti kalah. Tidak ada yang dapat dua-dua itu, predikat. Kalau dia kalah, berarti pasti menang. Tapi kalau dia tidak menang, berarti pasti kalah. Itu saja yang dua. Prinsip inilah yang disebut dengan prinsip integritas. Dia dikala tetap menang, menang tetap juga dia senang. Ya, sehingga lahirlah sebuah kewibawaan. Makanya, walaupun dia kalah, tapi kalah dalam keadaan berwibawa. Karena dia kedepankan prinsip integritas. Baik para pemirsa sekalian, yang kelima, kita kedepankan, kita pelihara, kita perlu rawat di dalam bertanding itu atau berkompetisi yang namanya sportivitas. Itu S. Apa itu sportivitas? Kalau kita berbicara tentang sportivitas, tentu kita berbicara tentang ada sikap adil di dalamnya, ada kejujuran di dalamnya, ada rasa hormat di dalamnya, ada empati di dalamnya, ya. Dan kalau itu dipelihara dengan baik, pasti pada saat dia bertanding tidak ada benih-benih konflik yang terjadi. Jadi bertandingnya kita kelihatan adalah adu argumen, bertandingnya adalah adu pemikiran, tetapi tetap dia junjung tinggi sportivitas. Dan yang terakhir juga itu sportivitas juga berarti bahwa ada keinginan untuk mengakui keunggulan lawan dan ada juga keinginan untuk mengakui kelemahan diri sendiri. Itulah yang disebut dengan sportivitas. Baik para pemirsa sekalian, jika kita bertanding dalam event saja, kapan saja, dan di mana saja, tentunya saya berharap tetap kita pelihara yang 5 ini. Yang pertama itu adalah L, yaitu loyalitas. Yang kedua adalah originalitas. Yang ketiga adalah genialitas. Yang keempat adalah integritas. Dan yang kelima adalah sportivitas. Berarti logis.
Baik para pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita terinspirasi dan tentunya ini kita sharing bersama. Mudah-mudahan menjadi satu informasi atau satu pengetahuan terhadap kita semua. Baik, demikian saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa tetap mengamati channel YouTube kita ini, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, demikian saya sampaikan. Mr. Koronis mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Koronis. Halo guys.